Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala ilma muharratan lin-nufus wa nuran lil-basari wa tariqan ila-haqq wa hadiyan ila-al-jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini 1 Syawal 1446 Hijriah bertepatan tanggal 21 Maret 2025. 15 abad yang silam, Rasulullah menyampaikan dua pesan yang sangat istimewa. Sabda itu untuk kita, untuk saya, untuk Anda, dan untuk hadirin sekalian. Rasulullah menyampaikan dengan penuh semangat dan penuh dengan kebahagiaan. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, farhatan, Bismillahirrahmanirrahim, farhatan, Bismillahirrahmanirrahim, bagi orang-orang yang telah menuntaskan puasanya, farhatan, maka diberi dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah farhatan inda fitri. Kebahagiaan ketika datang Idul Fitri yang saat ini kita rayakan bersama. Kita bisa bertemu dengan keluarga kita bertemu dengan kerabat-kerabat kita bisa bertemu dengan tetangga-tetangga kita, tentunya dengan penuh rasa kebahagiaan. Pada masa Rasulullah ketika datang Idul Fitri, maka ada perintah yang bacakan syair pada waktu itu. Kebetulan yang bacakan syair adalah perempuan. Kemudian Rasulullah memanggil Aisyah, wahai Aisyah, ayo silahkan nonton perintah tersebut. Walaupun Rasulullah tidak memandang yang menyampaikan syair itu, berarti mengekspresikan bahwa pada saat Idul Fitri merupakan hari raya yang sangat berbahagia sekali bagi umat Islam. Dan Rasulullah tidak melarang pada masa itu. Ini merupakan kebahagiaan yang pertama yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian kebahagiaan yang kedua, wafaratun inda liqa'i rabbi. Wafaratun dan kebahagiaan inda ketika liqa'i rabbi, kita bertemu dengan Allah nanti. Dengan rangkaian ibadah puasa yang kita telah jalankan selama 1 bulan itu, dengan membawa amalan-amalan itu, maka nanti kita merasa berbahagia bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, maka Allah menyampaikan kepada kita, wahai hambaku, wahai hambaku, ekspresikan rasa kebahagiaan tersebut, ekspresikan kebahagiaan tersebut. Tidak datangnya Idul Fitri, tidak seperti pada saat puasa kemarin. Kita boleh makan, boleh minum, boleh berbahagia. Masa-masa kaya-kayanya berbahagia bagus untuk hari ini dengan banyak mengucapkan hati. Maka Allah memerintahkan kepada kita mulai tadi malam setelah maghrib, pada maghrib sudah memulai melantunkan takbir kita sampai hari ini, bahkan untuk beberapa hari ke depan. Itu merupakan wujud rasa kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disyaratkan oleh Allah di dalam surat yang kedua, ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'minul 'ibadah. Karena apabila hiburan puasamu dan ketika kamu sudah selesai menjalankan ibadah puasa, wa yu'minullah, maka bertakbirlah kepada Allah. Allah mahadakum wa antum tashkurun. Allah ada sesuatu, ada hasil dari puasa kita selama Ramadan, capaian kita sesuai dengan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi atau bagian dari orang-orang yang bersyukur. La'allakum tashkurun, agar kita sekalian merupakan bagian dari orang-orang yang bersyukur. Oleh karena itu sudah pantas kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ekspresi ini muncul dari hati kita yang paling dalam, bukan sekedar kita menyampaikan takbir, tapi tidak ada makna sama sekali, tapi berasal dari hati kita yang paling dalam. Oleh karena itu, Ibnu Abbas menyampaikan bahwa hati kita yang paling dalam, jiwa kita, maka itu yang disebut dengan nafs. Jiwa yang suci inilah yang disebut dengan fitrah. Kita kembali ke fitrah. Kita kembali ke Idul Fitri, kembali ke fitrah ini dengan memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin Idul Fitri rahimakumullah. Inti dari fitrah itu berasal dari jiwa, dan jiwa disebutkan dalam Al-Quran yang disebut dengan nafs. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah kepada kita sekalian pada surat yang ke-91 ayat 7 ayat 8. Wa nafsi wa ma sawwaha, wa nafsi, dan demi jiwa dan demi nafs, wa ma sawwaha, dan sesuatu dengan penyempurnaannya. Setelah Allah menciptakan jiwa kita ini, kemudian Allah menyempurnakan jiwa ini. Lalu dengan apa Allah menyempurnakan jiwa ini? Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengingatkan kepada kita, Allah memberikan potensi kepada kita yang berupa potensi fujur, potensi keburukan, dan potensi takwa, potensi ketakwaan. Hadirin rahimakumullah, maka dengan potensi itu bisa membimbing kita dengan pengalaman selama puasa Ramadan kemarin, kita bisa memperbaiki diri kita. Kita lebih taat kepada Allah. Allah memberikan takwa kepada kita agar kita tidak salah untuk melangkah. Kita punya mata untuk memandang, kita punya badan untuk bergerak, kita punya kaki untuk melangkah. Allah menyampaikan di dalam
dalam surat yang ke-49 Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah akan melihat orang ayahnya karena berapa jumlah mobilnya, berapa kekayaannya, berapa soalnya. Apakah dia nanti kalau bukan itu yang dilakukan Allah, tetapi yang dilakukan oleh Allah adalah atqakum, ketakwaan kalian. Hadirin rahimahumullah. Kemudian muncul pada diri kita, ya Allah, bagaimana agar saya bisa bertakwa kepada-Mu ya Allah? Kemudian Allah menyampaikan salah satu ayat yang ada di dalam surat yang kedua Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini untuk kita Bapak Ibu sekalian, bukan untuk seluruh manusia bukan, atau mengkhususkan untuk orang-orang yang beriman. Ayat ini sangat viral, kita mulai Ramadan sampai selesai Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah dan orang-orang yang beriman, termasuk kita sekalian hari ini dipanggil oleh Allah. Kutiba dan diwajibkan kepada kalian alaikumusyaam, atas kalian siam puasa Ramadan yang telah kita laksanakan 1 bulan kemarin. Wa ma kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan telah diwajibkan kepada orang-orang min qablikum dari sebelum kalian. Umat-umat tersebut sudah diwajibkan untuk berpuasa. Itu merupakan pelajaran bagi kita sekalian. Kemudian apa juga dari puasa itu? La'allakum tattaqun, agar kita sekalian termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa. Tujuan dari puasa agar kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih taat kepada Allah, kita lebih khusyuk di dalam menunaikan sholat dan lain-lain. Selama sebulan penuh kita dididik pendidikan Ramadan. Kemudian muncul pada kita satu pertanyaan. Ya Allah, bagaimana agar saya bisa menjadi orang yang bertakwa? Agar saya, kami, bapak-bapak menjadi bagian orang yang bertakwa. Maka dijelaskan oleh Allah di dalam surat yang kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab itu kitab Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada jawaban salah di dalamnya. Tidak ada kesalahan, tidak ada yang mampu masuk ke Al-Qur'an. Sampai saat ini bisa kita nikmati bahasa kita membaca, kita jadikan sebagai petunjuk kita. Bukan sebagai petunjuk Al-Qur'an itu. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa, termasuk kita sekalian yang ada di sini. Lantas Allah melanjutkan di dalam ayat selanjutnya beberapa ciri orang yang bertakwa itu. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina orang-orang yu'minuna yang beriman mereka bil ghaib kepada Allah, mengingat kepada Allah, mengingat bahwa Allah adalah Tuhan. Wa yuqimuna shalah, dan menegakkan sholat. Hari ini yang berbahagia. Selama sebulan penuh kita sudah dilatih untuk sholat fardu, sholat rawatib, sholat tarawih. Kemudian ditambah lagi dengan sholat duha dan lain-lain. Itu merupakan pendidikan bagi kita sekalian. Karena makna dari kita sholat di sini bukan hanya sholat fardu saja, tapi dilengkapi dengan sholat rawatib dan sholat-sholat yang lain. Semoga kita sekalian bisa melanjutkan sholat-sholat yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Yang lain
Hari yang berbahagia. Kemudian untuk apa kita menjalankan sholat ini? Allah menjelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, bisa mencegah 'anil fahsya, dari perbuatan fahsya, wal munkar, dari perbuatan munkar. Di sini dijelaskan ada dua sumber keburukan. Yang pertama adalah fahsya. Fahsya itu berasal dari sahabat kita. Pornografi, pornografi, kata-kata jorok, berbagai yang tidak selalu tidak pantas untuk pandang, itu merupakan bagian dari fahsya. Sedangkan dari munkar, keburukan yang kedua adalah munkar. Itu disebabkan karena pikir kita dan perut kita. Yang termasuk bagian dari munkar adalah membunuh, korupsi, berbuat jahat dengan orang lain, kata-kata buruk, menjelek-jelekan orang lain, termasuk perkataan yang hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, dengan pengajaran Ramadan yang sudah kita lakukan sebulan penuh, kita menjalankan puasa itu tentunya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Demikian juga dengan sholat yang kita lakukan, tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah, bisa mencegah dari dua keburukan tadi, dari fahsya dan dari munkar. Kemudian Allah tidak melanjutkan di dalam surat yang sama, bagaimana dari sesuatu rojaknahum, yang telah memberikan rezeki kami Allah pun kepada mereka, yuhibbu, agar mereka mau mengerjakan, agar mereka menginfakkan dari rezeki yang kita miliki. Islam tidak mengajarkan kepada kita lebih, maka Islam mengajarkan kepada kita ada sebagian dari harta kita yang kebetulan diberi oleh Allah, itu bukan hal lain yang harus kita keluarkan. Jangan sampai dipaksa oleh Allah untuk mengeluarkan rezeki itu harus kita keluarkan dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak. Siapa tahu ada di antara tetangga-tetangga kita yang kelaparan. Siapa tahu ada tetangga-tetangga kita yang banyak hutangnya. Mereka itu dalam kebutuhan kekurangan. Maka dengan zakat, infak, sedekah ini minimal bisa meringankan dosa-dosa mereka. Jadi merupakan kewajiban kita sekalian. Kemudian ada orang-orang yang bertakwa yang terakhir adalah wabil akhiratuhum yuqinun, wabil akhiratuhum, dan dengan hari akhir yuqinun, mereka yakin. Kita yakin ada hari kebangkitan, kita yakin ada surga, ada neraka, maka kita yakin dengan hari akhir itu. Kita yakin bahwa nanti kita juga akan meninggal dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mungkin kita masih diberi kesempatan oleh Allah di dalam meningkatkan ibadah kepada kita. Mari kita tingkatkan ibadah kita sebagaimana yang bisa kita jalankan pada saat kita melakukan puasa Ramadan. Sholat wajib, sholat fardu wajib yang mulai kita laksanakan setiap malam bulan Ramadan. Kemudian zakat kita laksanakan, infak kita laksanakan, takbir juga berjalan. Itu merupakan pendidikan bagi kita sekalian. Oleh karena itu, maka Allah menjadikan kepada kita, barang siapa yang menjadi orang-orang yang bertakwa tadi dengan beberapa ciri-ciri yang
jika mereka ala huda fi atas petunjuk dari Tuhan mereka, jika dan mereka itu termasuk bagian orang-orang yang beruntung. Hari ini jamaah Idul Fitri rahimahumullah. Mudah-mudahan kita sekalian yang hadir di sini merupakan bagian orang-orang yang bertakwa, sehingga nanti kita merupakan orang-orang yang beruntung. Hadirin yang berbahagia, untuk menutup khutbah Idul Fitri, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan untuk menjalankan ibadah dan meningkatkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib tujibu du'a'a wa yaqul al-hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum